Shalom dan salam sehat anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama untuk pelajaran 4, aku dan keluargaku. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan kalian bisa melihat gambarnya pada halaman 40 dan 41 buku cetak yang kalian sudah fotokopi. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ya, tentang keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Lalu Abraham menunggu janji Tuhan itu selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun ketika istri Abraham berusia 90 tahun. Lalu tibalah janji itu ditepati Tuhan. Sarah mengandung dan mempunyai anak. Kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Kemudian Ishak itu tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan menginginkan agar Abraham itu diuji imannya. Kemudian Tuhan menyuruh Abraham pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke sebuah tempat yang telah ditentukan Tuhan, yaitu Gunung Moria, untuk membakar persembahan. Nah, sesampainya di sana, Ishak bertanya, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Lalu Abraham menjawab, "Allah yang menyediakan." Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Kemudian Ishak hanya terdiam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau dan ingin mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Nah, Tuhan berkata bahwa ia ingin mengetahui apakah Abraham menaati Tuhan atau tidak. Nah, anak-anak, Abraham sangat senang karena Ishak bisa selamat. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali yang mengikat Ishak, dan akhirnya Tuhan yang telah menyediakan korban berupa domba di dekat tempat itu diambil oleh Abraham untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, itu sepintas kisah mengenai keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Selanjutnya kita mau menyimak cerita Alkitab tentang keluarga Ibu Yokebed dari Keluaran pasal 2 sampai pasal 3. Nah, ceritanya seperti ini. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Lalu kemudian Firaun raja Mesir menjadi takut karena nantinya jika orang Israel menguasai tanah Mesir, maka kekuasaannya pasti akan hilang. Lalu kemudian Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yokebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokebed menaruh bayi itu di dalam keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu, dan Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya selalu menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan, "Ada ibu yang mau merawatnya." Miriam lalu memanggil ibu Yokebed, tetapi putri Firaun tidak tahu jika dia ibu dari bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap dan dibunuh, dan bayi itu bisa menjadi selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yokebed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya yaitu Musa, yang artinya ditarik dari air. Nah, itu sepenggal kisah mengenai
keluarga ibu Yokebed. Nah, selanjutnya cerita Alkitab yang ketiga dari keluarga ibu Hana. Ya, dari 1 Samuel pasal 2 ayat 19. 1 Samuel pasal 2 ayat 19. Ya. Ceritanya seperti ini. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Nah, ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan Ibu Penina. Nah, anak-anak, Bu Hana tidak bisa mempunyai anak, tetapi Ibu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, Ibu Penina selalu mengejek Ibu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Ibu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Ibu Hana sambil menangis dia pergi ke bait suci. Di sana Ibu Hana berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Dan Ibu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Dan karena Ibu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tetapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Dan singkat cerita, 1 tahun kemudian Ibu Hana melahirkan anaknya dan diberi nama Samuel, yang artinya aku minta dari Tuhan. Nah, Ibu Hana mengingat janjinya. Lalu kemudian Ibu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci untuk menjadi imam. Nah, demikian 3 cerita Alkitab yang kita simak pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semakin memahami dan mendalami tentang cerita Alkitab dari ketiga keluarga ini. Nah, tugas kalian adalah di halaman 42 di buku kalian. Jadi silakan kalian warnai gambar hati yang ada di buku kalian, ya, diwarnai sekreatif mungkin. Lalu di dalamnya kalian menulis aku sayang misalnya kepada ayah atau ibu atau kakak atau adik atau siapa saja yang ada di rumahnya. Jadi boleh lebih dari 1 kalian tulis di dalam kotak hati ini. Jadi boleh ditulis berurut ke bawah ya. Mulai dari sini ya. Pokoknya isi di bagian-bagian kosong di dalam hati ini. Oke? Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Demikian pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.